que solo no me ya que solo no me Baik teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi, yaitu terkait dengan keperawatan jiwa. Salah satu materi yaitu tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu kolaborasi. Kolaborasi adalah sebuah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktik bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktik mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, bekerja sama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter, yang dimana dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional keperawatan, dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk, pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Selanjutnya adalah kriteria kolaborasi. Yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. 3. Memiliki citra diri positif. 4. Memiliki kematangan profesional yang setara yang ditimbulkan dari pendidikan dan pengalaman. Yang kelima, mengakui berbagai mitra kerja, bukan bawahan, dan keinginan untuk bernegosiasi. Maksud dari mitra kerja bukan bawahan, artinya perasaan saling tergantung atau interdependensi untuk kerja sama dan bekerja sama. Yang berikut ada interdisiplin. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya ada tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi satu sama lain. Selanjutnya, ada pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan atau yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional, yang dimana perawat, dokter, tim kesehatan lainnya maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Nah, selanjutnya, ada pelayanan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Anggota tim kesehatan yang meliputi keperawatan, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker. Secara integral, pasien adalah anggota tim yang penting. Nah, kenapa pasien adalah anggota tim yang paling penting? Karena dari dokter, perawat, ahli gizi, laboratorium, radiologi, IPS, administrasi, dan lain-lain, itu mereka semua berfokus pada klien. Karena klien itu sangat penting bagi dokter, perawat, bahkan tenaga medis lainnya. Selanjutnya, dokter dan perawat berkolaborasi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau
keluarga, atau masyarakat. Nah, selanjutnya, tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan harapan dan ketentuan klien, standar praktek, dan juga standar kerja. Selanjutnya, perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Nah, di sini siapa yang menilai? Nah, terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Selanjutnya adalah proses kolaborasi, kontrol kekuasaan, kemudian adanya lingkungan praktik. Nah, di lingkungan praktik ini terjadinya kepentingan bersama. Nah, adanya kepentingan bersama sehingga memiliki tujuan bersama. Ini adalah proses kolaborasi. Selanjutnya, kolaborasi interprofesional. Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Nah, selanjutnya adalah salah satu contoh kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia BON dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Selanjutnya adalah transisi ke praktek. Sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu profesional dan non-profesional dalam pengetahuan perawatan kesehatan. Selanjutnya, AACN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education Collaborative yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawat yang berbasis tim. Misi dari Interprofessional Education Collaborative ini adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interprofesional. Kemudian ada area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar, termasuk ya, 1. Menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli, 2. Mengubah pendidikan, 3. Berkolaborasi dan memimpin, 4. Mempromosikan keragaman, yang kelima, meningkatkan data. Yang selanjutnya, kolaboratif interprofesional sampai transformasi pendidikan, yang dimana mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Ada juga program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi itu yang pertama, mengurangi kesalahan pengobatan, yang kedua, meminimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga, kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis, yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja, yang kelima, meningkatkan kepercayaan perawat. Nah, selanjutnya, ada elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga,
peningkatannya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatnya kohensivitas antar profesional. Kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Selanjutnya, ada hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Dua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interpersonal. Yang kelima, status dan kekuatan dan individu itu sendiri. Nah, dari materi ini kita mengambil kesimpulan yang pertama, untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lain. Yang kedua, kolaborasi yang efektif antar anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Demikian hasil dari penjelasan saya tentang materi. Demikian penjelasan saya mengenai materi tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Sekian dan terima kasih.